episode pertama ini saya memilih Canva untuk merancang media pembelajaran. Jadi di sini sebelumnya saya akan membuat tutorial bagaimana merancang media pembelajaran melalui Canva tersebut. Jadi kita pergi ke kolom search pencarian di Google itu Canva, kita tuliskan Canva. Setelah itu muncullah banyak fitur-fitur yang tersedia di Canva tersebut. Banyak juga desain yang dapat kita coba, dan ini misalnya kita ke kolom template ini, kita mencari PPT presentasi. Nah, di sini ragam PPT presentasi yang dapat kita edit, yang tentunya sangat menarik untuk dapat kita terapkan di kelas bagi seorang guru. Dan siswa-siswa juga dapat kita ajarkan untuk menggunakan Canva ini untuk mengedit desain atau apapun melalui Canva ini. Jadi misalnya nih, kita coba mengedit ini saja. Setelah diklik, baru kita pilih customize this template. Kita melakukan pengeditan. Seperti ini udah bisa diedit. Ini bisa dikecilin dan dibesarin. Misalnya dikecilin lagi, besarin lagi, sesuai dengan kapasitas kita. Saya seperti aja. Jadi di sini juga kita bisa edit tulisannya. Misalnya nih, saya mau Times New Roman saja. Times New Roman, kita klik di sini, Times New Roman. Jadi itu berubah drastis nantinya. Dan ukuran hurufnya maksudnya bisa diubah menjadi 32, bisa juga ditambahin. Jadi di sini saya klik UAS mata kuliah pendidikan berbasis teknologi terkini. Dan ini juga bisa kita ubah warnanya ya, supaya lebih jelas. Warna hitam saja. Oke, ini sudah jelas. Warna hitam. Dan ini juga saya editkan. Materi hukum dosen pertama dan kedua. Juga kita edit ya. Times New Roman. Dan ukuran hurufnya itu 18, agak kurang terlihat. Boleh kita tambahkan, dan ini boleh juga kita editkan ya, menjadi warnanya, maksudnya di warna hitam biar lebih jelas. Oke, sudah. Dan di sini boleh nama Eva Yusniati. Dan sebelumnya saya juga sudah membuat video pembukaan mengenai hukum dosen pertama dan kedua ini. Jadi boleh, misalnya nih kita upload filenya, upload file. Kita cari di mana video yang ingin kita upload. Saya ini. Kita menunggu, ini tandanya itu sedang mengupload filenya. Jadi mau gambar, mau video atau apapun itu bisa kita upload di sini. Ini sudah terupload, jadi saya klik ini, saya pindahkan ke sini. Selamat pagi. Biar lebih jelas. Ini videonya. Selamat pagi semuanya.
Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai hukum gosen 1 dan hukum gosen kedua. Dan Ibu sudah mempersiapkan PPT-nya dan mari kita memulai pembelajaran kita. Terima kasih. Nah, setelah itu kita lanjut ke slide selanjutnya untuk melakukan pengeditan untuk menuliskan materi dari hukum gosen pertama. Di sini tulisan hukum gosen pertama. Ini boleh kita besarkan seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan mencari terlebih dahulu apa itu hukum gosen pertama supaya tidak termakan waktu ya. Jadi kita copy, terus kita paste di sini. Nah, untuk paste ini bisa paste langsung atau bisa klik teks yang di sini, teks nanti ini muncul. So kita paste di sini. Nah, oke, dan ini hurufnya karena terlalu saya boleh kita ubah ya menjadi Times New Roman dan ukurannya itu mungkin ke 18 atau terlalu kecil ya menjadi 18 sini. Dan ini boleh kita ganti ya warnanya supaya lebih kelihatan warna hitam. Ini selanjutnya di sini boleh juga boleh kita copy paste di sini di bawah supaya untuk mempercepat waktunya. Ini hukum gosen kedua, dan selanjutnya lagi boleh kita paste, kopikan ke sini hukum gosen keduanya. Ini boleh kita ubah hurufnya menjadi Times New Roman dan ukurannya ini 18, mungkin terlalu kecil 18. Di sini ini kita edit sesuka kita. Nah, ini sudah. Ini dia hukum gosen pertama dan hukum gosen kedua. Selanjutnya boleh kita edit di sini mengenai hukum gosen tersebut. Menurut saya seperti ini sudah cukup ya. Nah, ini bisa kita hapus, misalnya klik bagian titik 3, nah delete lagi, delete lagi. Nah, ini bisa kita download melalui kita download, langsung kita pilih share. Kita pilih download. Ini boleh kita download bentuk PDF dan boleh juga bentuk video. Misalnya kita pilih video, kita klik download. Setelah itu sudah terdownload, kita coba lihat bagaimana hasil dari sepertinya saya downloadnya itu melalui PPT ya, seperti ini. Kita download ulang, misalnya nih kita pilih download lagi. Tadi ada kesalahan pendownloadan, kita pilih ini. Selamat pagi semuanya. Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.
Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai hukum gosen 1 dan hukum gosen kedua. Dan Ibu sudah mempersiapkan PPT-nya dan mari kita memulai pembelajaran kita. Terima kasih. Jadi, ini adalah hasil tutorial dari menggunakan Canva untuk merancang media pembelajaran berupa video pembelajaran yang digabungkan dalam slide PPT presentasi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk teknologi kedua yang saya gunakan untuk merancang perangkat pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan WordWall. Jadi kita search dulu di Google-nya itu wordwall.net. Ini klik aja. Selanjutnya, karena saya sudah pernah mendaftar WordWall ini, jadi saya langsung login saja. Saya masukkan email saya. Selanjutnya, masukkan passwordnya. Ini tampilannya. Nah, berhubung saya ingin hanya membuat kuis saja, jadi kita klik bagian kuis. Jadi di sini kita bisa buat kuisnya beberapa soal. Nah, di sini kita buat dulu activity titlenya itu, mata pelajarannya itu ilmu ekonomi. Dan di soal pertama kita tuliskan pertanyaannya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti titik-titik. Nah, di sini kita buat opsinya yang A itu pengelolaan, dan yang B itu aturan, dan yang C itu pengurusan, dan yang D itu rumah tangga, dan yang E itu prinsip. Jadi di sini opsinya sampai E. Nah, pastinya soal pilihan berganda pasti ada jawaban yang benar. Dan jawaban yang benarnya ini kita klik di bagian sini, tuh jawabannya ada D. Berarti jawaban yang benar itu ada D. Ada di opsi D. Selanjutnya, jika kita membuat kuisnya lebih dari satu, jadi kita klik saja di bagian add equation. Nah, ada soal kedua. Jadi kita tulis lagi soal kedua. Lanjut lagi, kita buat soal jawaban opsinya. Yang A moneter, yang B publik, yang C itu sumber daya alam, yang D itu sumber daya manusia, dan yang E itu ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional.
Nah, sama dengan yang pertama, setiap soal pasti ada jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar nomor 2 ini ada di E. Jadi setelah ini kita hanya membuat 2 soal saja sebagai contoh. Nanti jika teman-teman ingin membuat contoh soal lainnya lagi lebih dari 10 misalnya, boleh langsung add question terus ya. Dan selanjutnya kita klik done. Nah, ini lagi proses. Nah, ini bisa kita lihat ya. Klik start. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti kita tadi jawabannya kita klik D, benar. Jadi di sini kelihatan dari semua opsi kelihatan jawabannya itu yang benar. Nah, yang nomor 2, cabang ilmu ekonomi yang membahas kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara adalah. Nah, kita jawab lagi nih, mana tadi yang jawaban yang benar? Yang E. Nah, benar juga. Kelihatan dia nanti jawaban yang benar. Nah, di sini langsung kelihatan juga jawabannya itu, jawaban yang benar ada 2 dari 2 soal dan waktu pengerjaannya itu 33,25. Sekian dari hasil pemaparan saya, tutorial yang saya gunakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.